Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, yang selalu dirahmati Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hikmah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga kita bersolawat kepada Rasulullah dengan harapan kita telah dapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersolawat bersama-sama dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 11 IPS 2 yang berbahagia. Hidup ini adalah sifatnya sementara. Ibarat perjalanan kita sekarang ini hanya singgah sementara saja. Kehidupan yang abadi nanti ada setelah perjalanan kita di dunia ini selesai. Kita berstatus makhluk, di mana yang namanya makhluk pasti ada yang menciptakan. Dalam surat Ali Imran ayat 185, Bapak bacakan, nanti bisa dilihat buku paketnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ada yang tahu surat yang Bapak baca barusan? Al-Baqarah apa Ali Imran? Ali Imran. Ayat keberapa? Ayat 187. Ya, salah. 185. Masih belum benar. Hampir benar. 185. Anak-anakku yang berbahagia, dari ayat yang Bapak bacakan barusan ada arti di sana yang mengawalinya bahwa tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Maka dari itu, pada pembelajaran PAI kali ini, materi yang akan disampaikan adalah tentang yang berhubungan dengan kematian. Kematian sesuatu yang pasti terjadi pada diri kita, karena kita ini adalah manusia yang bernyawa. Maka dari itu Islam, agama rahmatan lil alamin, agama yang sangat lengkap. Jangankan sesuatu yang sangat penting, hal sepele saja itu diatur dalam Islam. Ini materi penyelenggaraan jenazah. Nanti saya putar melalui slide yang saya putar. Nanti anak-anak nanti bisa klik link yang saya share di grup WA. Materi kita sekarang adalah pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Anak-anakku yang berbahagia, ada beberapa cara yang harus kita persiapkan, sebelum tata cara penyelenggaraan jenazah itu kita lakukan.
Yang pertama kita harus memahami terlebih dahulu kompetensi dasar yang kita terapkan pada pembelajaran kita kali ini adalah ada di KD 3.7. Tujuan dari 3.7 ini diantaranya adalah menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan benar. KD 47 untuk keterampilan di sini menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. IPK-nya adalah anak-anak nanti mampu mempraktikkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi ada 2 IPK, maksud Bapak, indikator pencapaian kompetensi di sini. Yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan baik. Untuk KD 4.7-nya keterampilan, anak-anak mampu mempraktikkan, menyajikan secara prosedural dalam membuat laporan, contoh portofolio bisa nanti untuk membuat tata cara penyelenggaraan jenazah dengan benar. Yang harus diperhatikan terlebih dahulu anak-anak dalam pelaksanaan tata cara jenazah di sini, ada kewajiban kita selaku orang Islam kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ada berapa? Di buku paket sudah ada di sana. Ada 3. Ahmad menjawab ada 3. Ada berapa? Ada 5. Amir jawab 5. Ada 4. Ada 4. Semuanya benar. Tapi yang paling benar jawabannya Andika 4. Anak-anakku yang berbahagia, pernahkah di antara kalian yang pernah berkecimpung dalam mengurus jenazah selama ini? Iya, Ahmad, pernah. Oh ya, coba ceritakan bagaimana Ahmad. Oh bagus, itulah pengalaman Ahmad. Sekarang Andika, coba Andika, karena tadi juga mengajukan tangan karena pernah berkecimpung dalam mengurus jenazah. Bagaimana Andika? Pendapatnya Andika? Wah bagus, itu ya. Anak-anakku yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini kita membahas beberapa kewajiban orang Islam kepada saudaranya yang sudah meninggal dunia. Yang pertama di buku paket sudah ada. Yang pertama adalah memandikan. Bisa dilihat slide-nya Bapak. Di sini dalil tentang kepedulian terhadap jenazah. Tadi sama Bapak sedikit sudah diutarakan. Sekarang tata cara pengurusan jenazah, khususnya yang pertama kewajiban kita adalah memandikan. Sebelum memandikan jenazah, apakah ada hal-hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu? Ada, ya, sebutkan. Oke, apa lagi? Air bersih, ya, sarung tangan, kapas, dan yang terakhir
kapur barus. Ini ya. Jadi sebelum memandikan itu dilakukan, yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu adalah yang sudah disebutkan oleh Ananda Ahmad tadi itu. Ya. Jadi ini yang pertama kali. Ketika ini sudah lengkap, apa yang harus kita persiapkan? Langsung fokus kepada slide-nya anak-anakku. Tidak langsung memandikan, tapi ada ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam. Apa di sini ketentuannya? Syarat-syarat wajib memandikan jenazah, yang berhak memandikan jenazah bisa dilihat di slide. Kamu cocokkan dengan buku paket yang ada di depan kamu itu semua. Bisa dibaca ya? Kelihatan jelas kan ya? Ya, anak-anak. Jadi tidak semua orang itu berhak memandikan jenazah. Salah satu contoh, apabila jenazahnya laki-laki, maka yang berhak memandikan harus laki-laki, kecuali istri dan mahramnya. Itu ya yang boleh. Kalau perempuan, Bapak, ada di sini. Perempuan, hendaklah yang memandikan juga harus perempuan pula. Tidak boleh laki-laki. Illa, artinya illa itu kecuali suami atau mahramnya, bisa anak, ya, suami itu. Berikutnya sekarang. Ini sudah bisa dipahami anak-anak tentang syarat yang berhak memandikan jenazah. Iya. Iya, gimana? Ada pertanyaan? Oh ya, saya ulangi ya. Bagaimana kalau seandainya tidak ada mahramnya, Bapak? Siapa yang berhak memandikan? Bagus. Pertanyaan dari Ahmad. Ada yang bisa menjawab dari pertanyaannya Ahmad? Mahram tidak ada. Siapa yang berhak memandikan? Sesama jenis yang penting. Boleh. Itu ya. Yang penting bukan yang mengakibatkan batal wudu, itu tidak boleh. Seperti lawan jenis itu tidak boleh. Bagus. Pertanyaan dari siapa tadi? Andika itu. Bisa dipahami semua anak-anak? Alhamdulillah. Kalau sudah bisa dipahami, sekarang tata cara memandikan jenazah itu Bapak sudah menyajikan di slide ini, sudah sangat jelas, bisa dibaca sendiri nanti. Sini ya. Oke. Bisa dibaca sendiri ya. Di buku paket juga sudah jelas. Tuh. Kalau sudah paham, saya lanjutkan. Ada pertanyaan dari materi ini memandikan jenazah? Paham? Alhamdulillah sudah paham semua anak-anakku. Oke. Berikutnya, kewajiban orang Islam kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah mengkafani jenazah. Tadi yang pertama memandikan, sekarang mengkafani. Apa warna kain kafan yang disyariatkan oleh Islam? Putih, ya benar, putih. Karena warna putih itu warna yang sangat dicintai oleh Allah. Berapa lapis? Kalau jenazahnya laki-laki, 3. Oke. Kalau seandainya perempuan, 5 lapis. Itu sudah jelas di buku paket.
bagi yang sekarang buku paketnya ketinggalan, bisa buka internet, HP-nya dibuka, tidak apa-apa, dengan tujuan kita belajar bersama sekarang. Berikutnya, tata cara mengkafani jenazah. Di paket juga ada. Di sini ya, cara membungkusnya kain kafan, hamparkan satu helai demi helai kain kafan, lalu di atasnya dikasih kapur barus dengan wangi-wangian, lalu letakkanlah jenazah maksud Bapak di atasnya dengan tangan seperti orang dalam keadaan sholat. Jadi tangannya didirikan ya anak-anak ya, orang yang sudah meninggal dunia itu ya tidak asal-asalan mengkafani jenazah itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir Abdullah radhiyallahu an, apabila kalian mengkafani jenazah, maka kafanilah dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, itulah kewajiban yang nomor 2. Sekarang kewajiban orang Islam yang ketiga terhadap jenazah, yaitu menyolatkan. Sudah sholat semua? Sudah pernah ada yang mengerjakan sholat jenazah sebelum materi ini Bapak sampaikan? Siapa? Pengalaman Andika bagaimana? Ketika kemarin sebelum menerima ini ikut berkecimpung, berbaur dengan masyarakat, ikut sholat jenazah. Sudah ada gambarannya sedikit ya. Coba kasih pendapat dari Andika untuk memberikan gambaran tentang sholat jenazah. Silakan. Bagus Andika ya. Jenazah itu sholatnya berdiri terus Pak. Ya benar, berdiri terus. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada i'tidal, tidak ada. Berdiri terus. Pemahamannya yang perempuan, yang pojok siapa? Ayo, Sevina, yang pojok. Ya gimana Nuk? Diulangi? Baik, sepengalamannya Sevina, sholat jenazah itu dikerjakan dengan ada beberapa takbir di dalamnya. Katanya tadi hampir sama dengan sholat idain. Takbirnya saja ada beberapa takbir, tapi kalau prosedurnya tidak sama. Baik anak-anak ya, terima kasih. Sevina dan Andika sudah memberikan gambaran sedikit tentang penyelenggaraan sholat jenazah. Ini anak-anak ya perlu diperhatikan, kalau jenazahnya laki-laki, posisi imam itu harus dekat dengan kepala jenazah. Kalau jenazahnya perempuan, posisi imam harus dekat dengan perut jenazah. Itu ya. Saya lanjutkan slide-nya. Ini ya, anak-anak dalam melaksanakan sholat jenazah ada beberapa yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan di dalamnya biar sholat jenazah kita itu sah. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa yang meninggal, laki-laki apa perempuan. Dengan kita sudah mengetahui jenis kelamin yang meninggal dunia, maka kita nanti bisa membedakan niatnya. Karena niat sholat jenazah kalau laki-laki
itu berbeda dengan perempuan. Saya kasih contoh di dalam slide di sini. Ini untuk niat sholat jenazah, di mana yang jenazahnya adalah jenis kelamin laki-laki. Saya contohkan, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Menggunakan hadzal mayyiti. Kalau perempuan bagaimana, Pak? Bagus. Kalau perempuan bagaimana, Pak? Kalau perempuan di kalimat hadzal mayyitinya diganti menjadi hadhil mayyitati. Tinggal nambahi ha sama tak marbutoh di belakangnya. Yang asalnya laki-laki hadzal mayyiti, kalau perempuan hadhil mayyitati. Coba diulangi kalau perempuan bagaimana? Yang perempuan saya minta sekarang berikan contoh. Ayo, siapa yang bisa? Oke, ini matul hikmah. Sekarang coba diulangi lagi kalau perempuan bagaimana? Bisa kamu lihat paket-paketnya atau langsung lihat slide asalnya? Hadhil mayyitati. Bisa dipahami ya semuanya? Paham semuanya, anak? Alhamdulillah. Setelah niat dibacakan, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram pertama kali itu? Itu selesai dibacakan. Sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir yang pertama. Perhatikan. Nanti langsung saya peragakan, nanti anak-anak yang memperagakan nanti. Setelah selesai takbir yang pertama, membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah selesai, lanjut dengan takbir yang kedua. Allahu Akbar. Setelah takbir yang kedua dibacakan, Pak, apa yang mau dibaca setelah takbir yang kedua? Coba dilihat di buku paket, apa yang dibaca? Apa yang dibaca, anak-anak? Gimana? Ya, Siti Aisyah, berapa? Oke, sholawat katanya. Bagaimana bunyi sholawatnya, Andika? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti halnya waktu Pak Sudah tadi pembukaan. Ya, bisa dimengerti ya? Oke. Setelah takbir yang kedua selesai, lalu kita lanjutkan dengan takbir yang ketiga. Nah, takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Takbir yang ketiga, membaca doa untuk jenazah. Bunyi doanya bagaimana, Pak? Dilihat dulu. Jenazahnya laki-laki apa perempuan? Kalau laki-laki seperti ini bunyinya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan doanya diganti isim domir yang berupa hu. Apa isim domir itu, Pak? Iya, ada yang bisa menjelaskan apa isim domir? Kata ganti. Oh, benar. Bagus, Jason. Bisa menjawab kata ganti. Iya, isim domir itu adalah kata ganti. Kata ganti isim domir diganti menjadi ha yang asalnya hu, karena sekarang perempuan sehingga dirubah menjadi ha. Bagaimana? Ada yang bisa mempraktikkan membaca domirnya diganti ha? Bagaimana, Jason? Coba. Ya, Jason. Allahumma firlaha warhamha wa'afi ha wa'fu an. Paham semuanya, anak-anak? Paham Rian? Rian paham? Alhamdulillah paham, bagus.
Senang Pak Soleh kalau paham seperti ini. Berarti anak-anak memang semangat karena ini adalah berkaitan erat dalam kehidupan ini. Anak-anak yang dirahmati Allah, takbir yang ketiga selesai, bacanya juga selesai. Lalu kita lanjutkan dengan takbir yang keempat. Allahu Akbar. Takbir yang keempat. Ini terakhir sudah gak ada takbir lagi nanti. Perhatikan anak-anak. Apa yang dibaca setelah takbir yang keempat? Doa untuk jenazah lagi. Hanya saja doanya tidak sama dengan doa di takbir yang ketiga. Bagaimana Pak bunyi doanya? Lagi-lagi kita harus melihat jenazah jenis kelamin. Kalau laki-laki ini sama tadi penjelasannya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Isim domir berupa hu. Karena laki-laki yang kita sholati. Kalau perempuan diganti lagi. Coba kalau perempuan sekarang Rian yang membacakan dari bacaan takbir yang keempat untuk perempuan. Rian. Bagus, benar. Benar Rian. Bagus. Semangat ya. Setelah takbir yang keempat selesai, apa yang harus kita lakukan Pak? Apa langsung bubar? Langsung selesai? Tidak. Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Kita mulai ke kanan. Lalu melanjutkan mulai ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, selesai. Bisa dipahami? Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Benar apa gambarannya Andika tadi? Dan juga gambarannya Sefinya tadi. Hampir sama dengan sholat idain. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mari kita buat kelompok 4. Ini jumlah siswanya tadi yang tidak hadir cuma 1. Berarti jumlah siswanya tinggal 20. Juga semuanya kan 21. Sunarji tidak hadir karena tadi sakit ya, ada suratnya di sini. Sekarang bentuk kelompok 4 kelompok. 1 kelompok membahas tentang memandikan jenazah. Yang kedua membahas tentang mengkafani jenazah. Yang ketiga membahas tentang menyolati jenazah. Dan yang keempat nanti membahas tentang mengubur jenazah. Itu ya, siapkan kelompoknya. Tapi setelah ini, karena kewajiban yang terakhir masih belum disampaikan sama Bapak. Kewajiban yang terakhir adalah mengubur. Mengubur ini ya. Ini yang mengubur jenazah itu dilakukan sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda. Sesegera mungkin. Sabda Rasulullah SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala asra'u bil janazah. Rawahu Imam Bukhari wa Muslim. Dari Nabi Muhammad bersabda, segerakanlah mengubur jenazah. Artinya kesimpulannya kita tidak dianjurkan menunda-nunda. Itu ya. Ketika kita mau masukkan ke liang lahat, kita dianjurkan Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Itu yang kita harus pahami ya. Jadi 4 kewajiban yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama memandikan, mengkafani, menyolati, mengubur. Itu sudah bisa dipahami semua anak-anak. Oke. Sekarang buat kelompok 4 kelompok. Tadi Sunarti tidak masuk, berarti sekarang ada 4 kelompok ya. 4 kelompok, 1 kelompoknya berarti 5.
Satu kelompok 5 tiap anak. Untuk kelompok 1 membahas tentang tentang memandikan jenazah. Kelompok 2 memandikan jenazah. Terus kelompok 3 kafani jenazah. Menyolati jenazah kelompok 3. Kelompok 4 membahas tentang mengubur jenazah. Anak-anak ya, langsung buat kelompok sekarang langsung. Sambil mendengarkan, kita buat kelompok sekarang anak-anakku. Sambil melihat video ini, sambil mengisi membentuk kelompok anak-anak. Ayo, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana. Sudah ya anak-anak ya. Oke. Nanti kelompok 1 nanti mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kelompok 2 juga mempraktikkan hasil diskusinya ke depan. Kelompok 3 juga, dan kelompok 4 juga mempresentasikan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua sudah selesai diskusi dan siap untuk mempresentasikan nanti ke depan. Waktunya tinggal kurang lebih 30 menit. Jadi 30 menit itu 20 menit untuk presentasi, 10 menit kita simpulkan hasil pembelajaran pada siang hari ini. Ayo kelompok 1 langsung presentasi. Berikutnya sudah selesai anak-anak ya diskusinya, dan presentasinya juga sudah selesai. Mari kita simpulkan materi ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan kali ini bermanfaat barokah bagi kita semua. Nanti untuk pertemuan berikutnya anak-anak membuat tugas portofolio, nanti dikumpulkan. Buatlah konsep jenazah, terus buat dengan mencantumkan gambar-gambar yang ada kaitannya dengan jenazah. Itu nanti dikumpulkan di depan anak-anak ya. Waktunya sudah habis. Terima kasih atas kerjasamanya kita. Semoga dinilai ibadah oleh Allah. Semoga kita semua selalu sehat, dijaga oleh Allah, dilimpahkan rezeki yang barokah, manfaat dunia sampai nanti ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari ditutup anak-anak, ditutup dengan doa. Ayo dipimpin dulu oleh Andika. Terima kasih kami sampaikan, dan terima kasih saya ucapkan kepada Andika sudah memimpin doa. Saya kiri Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.